Halo, ketemu lagi dengan Momeji. Kali ini sedang menyiapkan beberapa macam lauk pauk, nggak banyak sih, untuk beberapa hari aja ya. Dan mungkin juga bisa menginspirasi kalian lauk apa yang akan kalian hidangkan biar lebih semangat dan juga cukup simple, cepat dan ringkas ya kalau kita siapkan sebelumnya. Ini bisa dihidangkan langsung ataupun kita buat stok untuk dinikmati kapan aja. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Resep pertama, ini kerang atau di tempat Momeji itu namanya today. Today, Monday, Tuesday, today. Nah, ini akan kita rebus dulu, cuci bersih, dikasih daun salam dan garam secukupnya. Setelah tadi kita cuci bersih, kita rebus sampai matang mendidih agar dia tuh terbukanya dengan mudah ya. Nah, sekarang udah ditiriskan. Kita buka kerangnya, pisahkan dari cangkangnya. Karena kalau cangkangnya ini ketelan nih, bahaya banget. Nah, ini dia dagingnya udah kita dapatkan semuanya. Dan sekarang kita akan masak dengan bumbu merah, bumbu dasar merah, tambahkan potongan cabai rawit dan tomat. Nah, bagi kalian yang belum melihat koleksi 6 macam bumbu Momeji, bisa lihat di video sebelumnya ya. Ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih. Oh ya, itu kita tumis dulu bumbu dasar merah, kemudian tambahkan cabai rawit, lalu masukkan tudai atau kerangnya, tambahkan penyedap, kaldu bubuk, gula, garam. Nah, itu secukupnya aja sesuai selera. Ini kita masak dulu sampai tercampur merata, kemudian tambahkan potongan tomat. Jadi tomatnya itu setengah matang aja. Ini enak banget. Persiapan nanti untuk sahur. Jadi bisa kalian letakkan dulu di dalam wadah seperti ini. Kalau mau dimakan entar-entar 3 hari aja lah ya setidaknya. Juga bisa ditutup rapat pada tempat seperti itu, simpan di chiller. Oke, mudah kan? Sekarang lanjut resep kedua. Ini kita akan buat ayam dan tempe sekaligus. Nah, 1 ekor ayam setelah dicuci bersih, potong-potong, kita taburi garam. Nggak ada air jeruk tipis, Momeji tabur kiceritin dengan cuka dapur aja. Nah, ini kita remes-remes, marinasi 15 menit. Kalau udah dimarinasi 15 menit, kita dicuci lagi, dibilas dan dikeringkan. Kemudian letakkan dalam sospen atau panci. Lalu, nah ini dia kuncinya, kita tambahkan dengan air kelapa. Ya, air kelapa yang parut itu ya. Jadi minta aja sama abangnya, kalau beli kelapa yang mau diparut, airnya bisa kita mintakan. Nah, kemudian masukkan bumbu-bumbu, lada, kaldu bubuk, ketumbar, kecap manis, daun salam, laos, serai, dan tidak ketinggalan air asam. Juga kita akan gunakan bumbu dasar putih. Tuh kan mudah, tinggal cemplang-cemplung aja, dan ini akan kita ungkep. Kita ungkep lah mungkin seperti itu ya kurang lebih. Kita rebus sampai airnya setengah menyusut. Nah, ini adalah ayam apa ya namanya? Kita beri nama saja ayam goreng gurih. Nah, ini kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Nanti sebagian kita goreng langsung, dan ini sebagian lagi kita letakkan dalam wadah dan kita stok untuk sahur besok-besok atau kapan aja. Nah, ada sisa kuahnya jangan dibuang. Potong-potong tempe, masukkan aja, nggak usah direbus. Terus kita pindahkan tempenya pada wadah, masukkan dengan kuahnya biar dia terendam biar resep bumbunya ya. Nah, ini dia ayam goreng gurihnya, kita goreng. Gorengnya bentar aja ya, jangan kelamaan. Nah, ini dia siap kita hidangkan, ini untuk berbuka nanti. Nah, ada sisanya kalian bisa goreng untuk sahur atau berbuka besok. Dan ini tempenya seperti baceman gitu ya. Gurih banget. Yang pasti ayamnya enak, tempenya juga enak. 1 resep dapat 2 macam menu. Sekarang lanjut yang ketiga. Ini adalah udang. Nah, berhubung udangnya ini nggak gede ya, nih kalian bisa lihat ya. Kita buang dulu setengah bagian kulitnya, ekornya enggak, kemudian potong punggungnya. Ini tadi udangnya udah dicuci ya, tapi kotorannya masih ada setelah kita buka bagian punggung. Tuh. Jadi kita belah bagian punggungnya, buang kotoran di atasnya. Tambahkan dengan sedikit asam, kemudian garam dan air secukupnya udang yang kalian miliki aja ya. Nah, kalau udah kita campurkan. Sebagian udang ini akan Momeji simpan, tadi tidak diberi bumbu karena udang itu cepat banget meresap ya. Kalau dimakan nanti udah dibumbuin duluan gak enak.
Nah, sebagian yang udah kita beri asam dan garam tadi akan kita baluri dengan gunakan tepung terigu serbaguna, boleh merek apa aja. Kemudian tepung panir. Nah, udangnya ini tuh bagian punggungnya kita buka biar mekar, kemudian celupkan pada tepung celupan dan taburi dengan panir. Celupkan lagi ke tepung panir seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Jadi udang yang kecil ini akan terlihat dan lebih lama makannya ya, jadi bisa makin besar kalau kita baluri dengan tepung dan tepung panir. Ini dia hasilnya. Satu bagian di panir, satu bagian belum dia papain. Masih natural dan ini akan kita stok simpan di freezer siap digunakan kapan aja. Oke, lanjut resep yang keempat. Nah, ini adalah di sini kita menggunakan daging cincang, kemudian daun bawang dan juga jahe. Juga bumbu dasar putih. Tuh kan? Berguna sekali loh bumbu-bumbu yang udah kita buat sebelumnya ini. Tambahkan dengan kaldu bubuk. Lalu saus tiram secukupnya. Dan ini kita aduk, campur dulu jadi satu. Ini juga menu yang simple dan disukai juga loh oleh anak-anak. Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena. Jadi disesuaikan aja dengan banyaknya daging ya. Ini nggak banyak dagingnya, hanya 150 gram. Kemudian siapkan 2 buah terong. Yang rantak kalau bisa terongnya ya, jangan yang melungker-lungker. Dengan serutan keju ini kita gunakan. Ini kita slice memanjang. Jadi slice-nya ini tipis-tipis seperti ini. Kalau nggak punya juga bisa sih kalau kalian ahli aja menggunakan pisau untuk kita memotong atau mengirisnya dengan tipis ya. Tuh seperti ini. Ini agar warnanya nggak kecoklatan, siapkan sedikit garam ditambah dengan air. Jadi mau dicelup-celup dengan air garam. Karena terong itu kalau nggak digitukan tuh ya, dia akan coklat warnanya. Jadi nggak cantik kan untuk dilihat. Nah, ini Mama Meji mencoba menggunakan pisau besar, pisau memotong daging. Sebenarnya bisa sih lebih tipis lagi. Tentunya dengan pisau yang biasa ya. Jangan pisau daging seperti itu. Nih, ini lumayan tipis juga jadinya. Nah, kita lakukan semuanya sampai selesai. Kalau terongnya besar, semakin bagus, semakin lebar. Ambil satu bagian, kemudian olesi bagian permukaan atasnya dengan daging yang udah kita bumbuin tadi. Tinggal digulung seperti ini. Nah, kalau ada bagian yang kecil nih kita bisa lapis 2 biar bisa lebih lebar ya. Kemudian kita oleskan dagingnya, dia akan menempel. Kemudian digulung-gulung gini deh. Tuh, caranya cukup mudah, rasanya akan unik sekali. Nah, ini udah selesai. Bisa kalian simpan sebagai stok, simpannya di chiller ataupun di freezer. Lalu nanti jika akan kita gunakan, ini akan kita goreng dengan tepung bumbu. Boleh merek apa aja. Jadi kalian campurkan tepungnya dengan air seperti itu. Kemudian kita celupkan terong dagingnya dan siap digoreng sampai garing seperti ini. Ini enak banget. Lanjut resep kelima. Ini kita akan buat sambal goreng hati sapi. Siapkan kentang 2 buah. Dicuci bersih, potong-potong, kemudian kita masak dulu, digoreng dulu kentangnya sampai kekuningan, kecoklatan udah mateng, kita sisihkan ya. Dan ini hati sapinya Mama Meji bagi jadi 2 bagian, setengah bagian Mama Meji simpan dulu, nanti bisa untuk buat soto ya, campuran soto, dan setengah bagian kita akan buat sambal goreng. Di sini kita tambahkan laos, daun salam, daun jeruk, sedikit jahe, juga cabai rawit
yang masih utuh ya. Nah, di sini kita gunakan bumbu dasar merah dicampur dengan gilingan cabai rawit juga cabai keriting. Loh, tinggal cemplang-cemplung, tambahkan sedikit minyak secukupnya aja. Kita goreng dulu bumbunya, ditambahkan dengan dedaunan tadi ya. Daun salam, daun jeruk, sedikit jahe, tambahkan jahe dan laos. Tambahkan sedikit air. Kalau udah wangi matang baru kita masukkan hati sapinya. Dan terus kita aduk dulu, tambahkan dengan air asam jawa, kecap manis secukupnya, kaldu bubuk, dan garam. Juga lada kalian bisa icip ya. Semua secukupnya sesuai dengan banyaknya hati sapi. Dan tambahkan dengan cabai rawitnya, juga kentang yang udah kita goreng. Nah, ini dia hasilnya, sedap banget. Bisa dinikmati nanti untuk berbuka ataupun untuk stok, bisa kalian simpan di freezer. Nanti deh setelah resep yang berikut ini sekaligus akan kita packing. Sekarang resep yang ke-6. Ini adalah ikan layang. Kalian juga bisa menggunakan ikan tongkol yang direbus dengan garam dan asam. Kemudian tiriskan dan disuir-suir seperti itu, buang tulangnya. Dan kita akan gunakan bumbu dasar merah juga. Bumbu giling, cabai keriting dan rawit. Nah, ini kita masukkan secukupnya pada wajan yang udah diberi minyak. Kemudian siapkan air asam, irisan daun jeruk, kaldu bubuk juga kecap manis. Nah, kita tumis dulu bumbunya dengan daun jeruk. Kalau udah wangi, kita masukkan suiran ikan layang atau kalian bisa menggunakan ikan tongkol. Kemudian masukkan air asam, kaldu bubuk, garam. Itu dirasain sendiri aja sesuai selera. Masukkan secukupnya, tambahkan gula aren. Nah, ini dia hasilnya. Udah jadi suiran suiran ikan layang. Ini enak banget dimakan pakai nasi saat sahur, ngebul-ngebul, nggak usah pakai yang lain lagi. Pastinya nggak pengen berhenti makannya ya. Nah, ini akan Mama Iji jadikan frozen food dan ini akan di frozen aja, disantapnya nggak sekarang karena tadi ada ayam ya dan tempe. Sekarang kita masukkan di dalam plastik, lalu kita vakum dan sealer. Ini alatnya sangat berguna sekali dengan harga yang murah dan sangat terjangkau. Kalian bisa order, klik linknya di kolom deskripsi. Dijamin lebih murah dari toko sebelah. Nah, begitu juga dengan hati sapinya ya, sambal goreng hati sapi. Jadi setelah kita vakum dan di sealer, nih, jadinya seperti ini, seperti di swalayan tuh, tinggal kita simpan di dalam freezer dan siap digunakan kapan aja. Oh ya, bagi kalian yang belum lihat video 6 bumbu dasar, bisa lihat ya videonya sebelum ini. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.